visinya adalah humanizing financial services. Oh, oke. Artinya apa? Gimana caranya agar kita sebagai bank itu bisa memberikan produk dan service yang tepat sasaran untuk nasabah kita. Ada lagi juga dipakai untuk credit rating. Jadi untuk seorang nasabah yang mau request buat lending, pinjaman, kita menganalisa lagi menggunakan AI dan kita predik kalau misalnya profil kayak gini kemungkinan bakal jadi NPL-nya besar atau kecil. Balik lagi konsep yang selalu saya pegang, human before digital. Artinya apa? Teknologi nggak mungkin jalan sendiri kalau nggak ada orangnya. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast CIO Insight. Sebagai informasi, CIO Insight adalah media yang fokus mengangkat perspektif IT Leaders perusahaan Indonesia. Kami berharap konten seperti itu dapat menginspirasi teman-teman semua dalam mendorong transformasi digital di organisasi teman-teman masing-masing. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan Pak Charles Budiman, Chief Digital Officer dari Maybank Indonesia. Tercermin dari title-nya, Pak Charles memiliki tanggung jawab untuk mendorong transformasi digital di Maybank Indonesia, baik dari sisi operasional maupun dari sisi pelayanan kepada nasabah. Di tengah ketatnya persaingan industri perbankan di era digital seperti saat ini, menarik untuk melihat bagaimana visi dan juga misi Pak Charles dalam memimpin transformasi digital di Maybank Indonesia. Langsung saja saya sapa Pak Charles. Halo Pak Charles, terima kasih telah bergabung di podcast CIO Insight. Halo Mas Wisnu, my pleasure. Senang bisa ketemu lagi juga nih. Udah berapa kilo hari ini larinya? Hari ini kebetulan lagi recovery, jadi nggak lari dulu hari ini. Jadi teman-teman mungkin sebagai informasi, Pak Charles adalah pelari ulung, udah mengikuti beberapa maraton gitu ya Pak ya. Catatan terbaik berapa jam Pak? Kalau untuk half marathon terbaiknya di 1 jam 47 menit, jadi pace 5:02. Oh, oke. Kalau full marathon masih di atas 4 jam. Oh, kalau saya 3 sih Pak kalau maraton. 3 Oh, hari maksudnya. 3 hari. 3 malam baru nyampe tuh 45 kilo. Pokoknya nyampe ya. Iya. Oke, sekali lagi Pak Charles terima kasih atas Sure. kesempatannya untuk diskusi dan mungkin nanti saya akan nanya nih Iya, silakan. tentang bagaimana visi Bapak kemudian juga bagaimana strategi yang untuk membawa Maybank Indonesia Sure, untuk di era digital. Mungkin pertanyaan pertama Pak, tadi saya udah cerita dikit tentang latar belakang Bapak. Maksudnya tanggung jawab Bapak kira-kira kan itu memimpin transformasi digital di Maybank Indonesia gitu. Tapi mungkin secara lebih detail kira-kira apa tanggung jawab utama Bapak saat ini? Jadi besarannya memang saya bertanggung jawab untuk digital banking bisnis untuk Maybank Indonesia, baik untuk yang retail maupun non retail. Jadi apa artinya? Artinya ada 2 sebetulnya di sini ya. 1, terus berinovasi melihat kebutuhan nasabah apalagi, dan kita memberikan produk atau fitur yang baru yang bisa memenuhi kebutuhan nasabah. Dan kedua adalah menjalankan apa yang sudah ada di production lah gitu ya. Termasuk juga running campaign, termasuk juga support kalau misalnya ada isu atau apa. Jadi itu yang saya lakukan Mas Wisnu. Oke. Pak, kalau tadi terkait misi gitu kan sekarang kan kita tahu bahwa industri perbankan semua mengarah ke arah digital gitu. Tapi kalau dari Maybank sendiri melihat bagaimana tetap relevan di era digital seperti ini, kira-kira visi besar seperti apa Pak? Nah ini yang menarik. Kalau kita ngomong visi Maybank, ini kita turunan nih dari Maybank Group, dari kantor pusat kita di Malaysia. Sound simple, tapi dalam artinya nih Mas. Oh, gimana tuh Pak? Visinya adalah humanizing financial services. Oh, oke. Artinya apa? Gimana caranya agar kita sebagai bank itu bisa memberikan produk dan service yang tepat sasaran untuk nasabah kita. Jadi modelnya nggak lagi kita produk push gitu ya, tapi betul-betul kita paham kebutuhan mereka apa, pain point mereka apa, dan dari situlah kita memberikan solusi yang tepat di situ. Itu kalau dari sisi ke customer. Internal pun ke employee itu juga something yang kita tekankan juga. Kita sadar bahwa aset terbesar dari bank ini adalah people sebetulnya.
So that's what all about, humanizing Hmm. financial services di Hmm. situ. Hmm. Dan ini kalau saya lihat dengan tren tadi Mas Wisnu bilang tren digital sekarang gitu ya, mengena banget, tepat sekali juga dengan kita memiliki visi itu jadi align lah. Karena nowadays udah nggak zamannya lagi ya, bank itu bikin produk dari kantor pusat tanpa ngerti kebutuhan nasabah apa, Hmm. langsung di launch gitu, nggak bisa lagi. Dengan kompetisi juga lumayan tight di Indonesia, total kita sekarang ada sekitar 106 bank di Indonesia. So you need to be different di Hmm. situ. Hmm. And we do believe dengan visi kita ini bisa membawa perbedaan lah untuk Hmm. kita. Tapi kira-kira seperti apa Pak? Kenyataan lah Pak. Misalnya saya sebagai penerbangan tadi, oke, setiap bank kayaknya memang pengen, kita akan melayani Anda sebagai sebuah nasabah, melakukan personalisasi lah kira-kira kan tuh. Tapi secara lebih spesifik sebenarnya apa Konkretnya yang kayak gimana gitu kira-kira ya. seperti apa sih Pak? Mungkin saya cerita dari awal dulu juga kali Hmm. ya. Intinya untuk bisa memberikan produk atau servis yang tepat ke nasabah, pertanyaan pertama yang harus dijawab dulu adalah nasabah yang mana yang kita mau sasarkan, Hmm. segmen apa yang mau kita sasarkan. Hmm. Besarannya banget tentu bedanya banget lah retail dan non retail gitu kan ya. Tapi kalau kita masuk retail sendiri, siapa nasabah retail yang mau kita sasarkan gitu ya. Nah ini kita melakukan segmentasi dulu nih. Segmentasi berdasarkan life cycle mereka. Jadi total kita ada beberapa segmen di mana kita mulai dengan yang namanya tuh yang profesional. Nah, yang profesional ini segmennya itu Seperti adalah kita berdua. seperti kita berdua kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu kali ya Mas Wisnu ya. Oke. Nah, Yang profesional nih ya. ini usia antara 23 sampai dengan 34 dan masih single gitu ya. Lalu yang kedua adalah namanya young family. Usianya sama dengan yang profesional 23 sampai 34, tapi bedanya udah nikah. Kenapa dibedain gitu? Kebutuhannya beda, pain point-nya beda. Iya, betul. Segmen yang ketiga adalah yang kita namakan midlifer. Usia 35 sampai dengan 49 gitu kan. Lalu setelah itu ada yang namanya silver age. Nah, ini 50 ke atas. Hampir saya mau bilang ini zaman kita ya. Memang iya nih. Saya 20 baru. Gitu ya. 50 ke atas, 60 ke atas tuh yang kita bilang golden age. Nah, dengan kita membagi ini akan lebih mudah untuk kita bisa mengidentify kira-kira kalau segmen yang seperti ini apa sih yang dibutuhkan mereka, pain point-nya apa sih gitu ya. Walaupun juga kalau tadi saya bilang yang profesional, yang family, ini pun juga masih lebar sebetulnya. Jadi yang kita lakukan juga menggunakan data analytics juga gitu ya. Masuk lebih dalam lagi nih, yang profesional masuk lebih dalam, misalkan yang profesional yang tinggal di kota besar dengan yang tinggal di kota kecil, kebutuhannya pain point-nya beda juga di situ kan. Yang family yang masih punya anak kah atau yang udah punya anak kah, beda lagi juga di situ. Nah, so starting point-nya adalah knowing your customer, knowing who do you want to focus on, gitu ya. Kedua, yang tadi saya bilang sempat, untuk masing-masing itu betul-betul kita pahamin dulu kebutuhan mereka tuh apa. Nah, contoh konkretnya gimana? Saya ambil contoh konkret, kita waktu itu mengadakan survei untuk ke segmen yang profesional. Ternyata pain point-nya mereka tuh ada beberapa yang keluar. Satu adalah, ini saya terima gaji, tiba-tiba udah blong, udah hilang, uangnya kemana gitu ya. Monitoringnya nih susah, nggak kelihatan. Yang kedua, pain point dari mereka, saya tahu, saya dalam waktu berapa lama tuh saya mesti butuh uang sekian gitu ya. Cuman gimana caranya nabungnya tuh enaknya pakai apa gitu kan. Nah, berdasarkan survei itu, ini sebagai contoh aja, kita keluarlah waktu itu dengan satu fitur yang relatifly pada saat ini masih cukup unik kalau saya lihat di market ya, di Indonesia. Itu yang kita namakan 360. Jadi dalam 360 ini ada beberapa fitur yang nasabah bisa gunakan for free tentunya. Satu adalah bisa memonitor pengeluarannya. Jadi automatically setiap kali nasabah kita menggunakan transaksi menggunakan M2U nama mobile bankingnya kita ya, udah nggak usah pusing-pusing lagi. Nanti sama M2U langsung di grouping. Misalkan saya tadi baru makan di restoran gitu ya, bayar pakai QR-nya M2U, itu langsung automatically di grouping. Ini masuk ke food gitu kan. Atau saya tadi baru belanja di food hall misalkan,
Studi grouping juga grocery, Itu otomatis tuh ya? otomatis semuanya, Oke. udah nggak ini lagi. Berarti di akhir bulan mereka bisa melihat, oh ternyata pengeluaran aku kebanyakan di food atau tadi di grocery atau segala macam Wis gitu? jangan salah, nggak usah tunggu akhir bulan, langsung. Oke. Hari ini nanti malam mau lihat hari ini ngapain udah langsung Oh kelihatan iya di betul. situ. Ya, oke. Nah, cuman dengan adanya itu pengguna bisa langsung membandingkan juga dengan targetnya dia bulanan nih. Seharusnya ya, idealnya kan kalau lihat dari pengelolaan keuangan udah harus tahu nih bulanan saya targetin buat pengeluaran makan berapa, buat travel berapa gitu kan. Nah, dengan ada grouping ini bisa langsung kelihatan tuh, ya kan. Lalu fitur kedua untuk mengadres pain point tadi adalah yang namanya goal saver. Nah, goal saver tuh contohnya gini. Saya dalam waktu 1 tahun lagi saya tahu nanti saya mau lari di Maybank Marathon di Bali gitu kan. Itu kan artinya juga mesti punya uang ya. Assuming dapat slotnya tentunya ya, karena slotnya juga Susah ya? nggak gampang karena banyak banget peminatnya ikut. Cuman assuming saya bakal dapat slotnya, saya mesti punya uang buat beli tiket pesawat. Saya mesti punya uang buat hotel. Saya mesti punya uang juga buat senang-senang juga di sana gitu kan. Bilanglah dalam 1 tahun tenornya saya mesti punya uang sekian lah gitu ya, bilanglah berapa, contoh 30 juta misalkan gitu ya. Nah, dengan menggunakan fitur ini itu langsung dikeluarkan advice. Oh, kalau mau keluar kalau mau dapat 30 juta dalam setahun, pakai produk investment ini dan ini di situ. Dan kalau dia setuju beli itu, setiap bulannya langsung recurring, langsung nabung di situ. Itu jadi itu contoh gimana kita mengadres kebutuhan nasabah itu apa. Kita bikin fiturnya seperti itu. Berarti tiap segmen tadi yang 5 segmen itu ada produk-produk yang kira-kira ya berbeda gitu ya, macam menyasar pain point mereka dan mengadres Benar. gitu ya. Benar, tetapi bukan artinya juga yang segmen ini nggak boleh beli produk yang begitu, tetap boleh gitu ya. Cuman ada kecenderungannya jadi contoh misalkan kalau udah yang level midlifer ke atas, membeli produk investment lebih banyak biasanya dibanding yang profesional gitu. Yang profesional bukan berarti nggak ada, cuman porsinya biasa lebih dikit di situ. Oke. Tapi dari 5 segmen itu apakah emang ada segmen utama yang saat ini menjadi nasabah utamanya Maybank, atau memang itu ada mau selimanya secara rata gitu? Kalau dibilang kita membeda-bedakan enggak, semuanya kita adil lah ya. Semuanya kita serve dengan proper. Kenapa? Karena nggak bisa juga kita pilih-pilih begitu. Pada saat kita hanya fokus yang sudah punya uang yang di atas, yang di bawahnya nggak diperhatikan, nanti nggak ada penerusnya, ya kan? Betul. Jadi mesti perhatiin semuanya. Oke, berarti semuanya di-serve secara segmen itu kira-kira dipahami semua kebutuhannya, setelah itu kemudian keluar produk-produk yang kira-kira menjawab. Benar. Oke. Bisa cerita nggak Pak salah satu atau dua yang tadi mungkin 360 udah Bapak cerita gitu salah satu inovasinya, tapi mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin yang lagi sedang dikerjakan atau mungkin telah dan membuat tim Maybank tuh benar-benar wah keren nih kita udah bisa buat seperti ini, ada nggak beberapa inovasi yang bisa diceritakan? Mungkin yang saya bisa share produk yang tahun lalu kita launch ya, awal tahun lalu. Kalau sekarang pada saat itu kita menjadi bank nomor 2 yang nge-launch produk itu. Kalau sekarang udah lumayan banyak lagi nih gitu ya. Gold, digital gold. Oke. Jadi beli emas melalui digital, melalui M2U kita gitu kan. Kenapa kita bikin gini? Sama juga dari studi kita ngelihat produk emas sebagai produk investment itu masih banyak sekali yang seneng karena aware bahwa investment produk emas ini nih investment yang aman lah, terutama pada saat dunia lagi tidak nyaman. Masalah sekarang lagi naik ini emas tuh ya. Kalau dari tahun lalu kita launch sudah beli emas, kayak saya tiap bulan rajin udah kerasa faedahnya di situ. Mas Wisnu ada. Iya, cuman maksud saya gini juga ya, selain kita paham bahwa produk emas itu masih dibutuhkan banget, tapi dengan kita mendigitalisasikannya menolong sekali pengguna dibanding kalau mereka mesti beli batangan emas fisik. Betul. Ya kan, yang saya sering cerita dulu zaman ibu saya dulu tuh masih suka belinya di Cikini gitu kan. Mesti datang ke sana, datengin satu-satu toko, nawar gitu kan. Udah beli juga bingung masa mau ditaruh mana. Taruh rumah belum tentu aman juga gitu kan. Mesti buka lagi di bank segala kayak gitu. Tapi dengan solusi ini jadi lebih mudah sekali untuk user dan memudahkan mereka lah. Berarti dulu salah satu yang pertama tuh yang ngeluarin. Kita salah satu pertama. Oke. Iya. Dan
traction-nya bagus, maksudnya benar-benar tepat sasaran? Setiap bulan naik terus, yang melakukan itu. Oke oke. Nah, itu yang kemarin yang akan bisa ada bocoran-bocorannya nggak kira-kira yang Lagi ada beberapa yang lagi di pipeline, Mhm. tapi, mungkin tunggu tanggal mainnya kali Oke, ya, nanti saya baru kabarin ya share. kalau misalnya nanti udah rilis gitu ya? Iya iya. Oke. Nah, tadi, kan udah cerita bahwa yang coba dikembangkan adalah sisi humanisnya gitu, bahwa produk-produk Maybank Indonesia akan mencoba menjawab ya kebutuhan dari, segmen tersebut gitu ya. Eee, apakah memang itu kan juga sering saya dengar gitu kan, bahwa sekarang tuh lebih personalize, lebih bank itu mungkin udah kita nggak zamannya lagi, kita tuh berhadapan dengan bank-bank itu kayak di belakang lah, latar Ya belakang yang ya serving kita gitu. ya. Nah mungkin pertanyaan saya, apakah sebagai praktisi perbankan nih, apakah memang, tren ke sana seperti itu ya? Ketika perbankan tuh jadi invisible kira-kira Ya gitu? ya, amat sangat amat sangat. Jadi, nowadays, pada hari ini, kita sebagai banker we fully realize kita udah nggak bisa jalan sendiri. Mmm, We need to work together with, partners lah di luar sana mmm, gitu ya. Dalam hal bagaimana kita bisa memberikan service yang lebih bagus dan lebih menyeluruh, eee, dan juga dalam hal juga, bagaimana kita juga bisa mendapatkan nasabah baru juga. mmm, Jadi kita kerjasama dengan, platform-platform e-commerce mmm, misalkan, atau salah satu contoh konkret yang kita sekarang sudah mulai kerjasama dengan Dompet Duafa. mmm, Dompet Duafa itu ada satu platform yang di mana, pengguna aplikasi itu bisa memberikan sedekah. mmm, Nah, waktu itu kita diskusi dan kita coba mengerti juga pain point-nya lagi mhm juga mhm, apa gitu ya, di mana memang dibutuhkan ada bank di belakangnya, yang bisa untuk melakukan transaksinya atau apanya. mmm, Dan kita kerjasama dengan mereka, sudah live juga, menggunakan menggunakan API, mhm, dan di mana, pengguna platform tersebut bisa membuka rekening Maybank tanpa mereka harus masuk ke, platform kita. dari si dompet duafa tadi? Dari dompet duafanya, dari pengguna dompet duafanya sendiri Oh, gitu. oke oke oke. Nah, itu yang akan terus kita kembangkan. Jadi, kalau kita ngomong API, penggunaannya juga luas dan lebar ya, di Mmm, situ. Tapi strategi kita adalah jadi selain memperkuat platform, mobile banking kita, yang retail M2U, mhm, yang untuk non retail ada lagi platformnya M2E namanya, juga mengembangkan yang open banking dan API ini mhm mhm, oke. untuk membuat Oke, ekosistem. berarti itu juga salah satu akan jadi salah satu apa, strategi ke depan gitu ya, membuka apa, membangun ekosistem yang Ya. di mana memang bisa di mana-mana gitu Ya, ya? ya, Oke. ya. Malah kalau saya bisa bilang bukan ke depan, sudah mulai Oh sudah mulai sekarang. sekarang, Heeh iya. heeh, Oke oke. di situ. Tadi kan udah dompet duafa, kira-kira ya orang Indonesia kan emang senang senang apa, senang beramal gitu ya, Mmm, itu mungkin masuk mmm. akal. Kira-kira area-area mana lagi yang kemudian Maybank itu bisa masuk dan ya tadi menjadi bank yang berada di latar belakang seperti itu? Apakah commerce? Apakah apa, investasi atau apa, mungkin bisa cerita nggak kira-kira ketika Bank bilang ekosistem itu kira-kira yang potensi besar dan potensial itu di mana? Ada beberapa ya, salah satunya juga dengan sekuritas, Sekuritas ya? perusahaan sekuritas di Iya sini. iya iya. Jadi, kalau saya mau main saham gitu ya, Mhm, zaman sekarang kan udah nggak lagi datang ke cabang perusahaan betul sekuritas, cuman betul. download aplikasinya mereka, di mana pada saat saya mendaftar, saya juga mesti mendaftarkan rekening bank, Mmm, yang disebutnya namanya RDN, mhm, ya kan. Nah, itu kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan sekuritas. Di awal dulu mulai dengan, sister company-nya kita, MSID, Maybank Sekuritas Indonesia, mhm, di mana jadi pada saat nasabahnya MSID membuka platformnya itu, membuka, aplikasinya, mhm, bisa langsung milih, buka rekening di Maybank. mmm, Eee, Automatically langsung ter-create dan sudah langsung bisa main saham di situ. mhm, Rekening tabungan itu di Maybank. Jadi kita kerjasamanya seperti kayak gitu contohnya, salah satunya. oke, Yang lain bisa juga di e-commerce tentunya juga yang di mana memang penggunanya juga banyak sekali juga kan di situ, iya iya, gitu. oke. Nah sebenarnya kalau tadi, membangun ekosistem itu sebenarnya tantangannya seperti apa? Karena kan kita sering mendengar istilah API ekonomi gitu ya, sebenarnya semua orang bisa semua perusahaan, semua perbankan bisa terhubung ke mana-mana. Tapi kalau secara secara bisnis maupun secara teknis mungkin saya mungkin tanyanya itu kira-kira tantangan dari API apa, API ekonomi membangun ekosistem itu di mananya, Pak? Mungkin 2 hal ya di sini, yang pertama adalah dari sisi people-nya dulu nih, Mmm, mindset-nya dulu.
termasuk juga internal di kitanya juga gitu ya, bahwasannya ini kan something yang relatif masih baru, dibandingkan dengan produk-produk bank yang tradisional lah gitu kan. So we need to make sure juga timnya kita juga amat sangat paham ini nih apa, supaya mereka juga bisa menawarkan keluar sana, tapi juga menawarkan dengan dimulai dulu yang kayak tadi saya bilang, mengerti dulu juga kebutuhannya partner ini apa, pain point-nya apa gitu kan. Itu satu. Kedua dari sisi technical-nya sendiri internally untuk mendevelopnya itu juga, dan juga harus ada memastikan sesuai dengan regulasi juga, perizinan segala gitu, itu yang mesti dijalanin lah. Oke. Oke Pak, ketika ngebahas tadi memberikan layanan perbankan yang lebih personal gitu ya, setahu saya kan itu akan melibatkan data, dari berbagai, source, kemudian juga itu nanti dianalisa dan kemudian ada teknologi AI di sana gitu. Sebenarnya, bagaimana pendapat Bapak terkait tadi, bagaimana sejauh mana AI bisa membantu, Ya. Maybank Indonesia dalam menciptakan layanan yang lebih personal tadi gitu? Ya, teknologi AI ini sendiri memang sesuatu yang amat sangat menarik dan can be very useful ya sebetulnya untuk bank. Penerapannya udah ada di beberapa area, tapi juga ada resikonya juga. Nah mungkin kita kupas satu-satu dulu ya. Area yang dimana AI itu bisa digunakan memang ada beberapa. Salah satunya adalah untuk personalization lagi, kembali lagi. Menggunakan teknologi AI ini kita bisa ngelihat berdasarkan transaksi-transaksi yang nasabah sudah lakukan, digabung juga dengan data dari eksternal, untuk kita bisa bikin prediksi kira-kira produk apa nih yang lebih tepat untuk dia gitu ya. Atau area yang lain yang juga sudah mulai digunakan adalah di fraud detection. Jadi berdasarkan transaksinya dia yang normalnya seperti ini, tiba-tiba ada lonjakan, ada perbedaan, itu juga bisa lihat juga sebagai mendeteksi lah ya. Ada lagi juga dipakai untuk ke credit rating. Jadi untuk ke seorang nasabah yang mau request buat lending, pinjaman, kita menganalisa lagi menggunakan AI, dan kita predik kalau misal profil kayak gini, kemungkinan bakal jadi NPL-nya besar atau kecil, gitu kan. Itu jadi ada beberapa area lah di situ ya. Cuman yang saya perlu tekankan di sini adalah balik lagi konsep yang selalu saya pegang, human before digital. Artinya apa? Teknologi nggak mungkin jalan sendiri kalau nggak ada orangnya. Ya, jadi sampai kapanpun saya strongly believe orang nggak mungkin bisa digantikan oleh digital, oleh teknologi lah gitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah gini, untuk menggunakan AI kan membutuhkan data. Tapi pertanyaannya datanya seberapa reliable-nya. Nah, ini orang yang mesti memastikan dulu data yang dipakai itu orang ini betul-betul mesti memastikan memang sudah proper. Karena kalau enggak masuknya, mohon maaf, kata-katanya sampah, keluarnya sampah juga gitu kan. Garbage in, garbage out gitu ya. Garbage in, garbage out gitu kan. Nah, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Dan memang walaupun beberapa tahun terakhir menurut saya sudah jauh lebih baik gitu ya. Tapi in general the quality of data di kita di Indonesia ini masih ada area yang space for improvement lah untuk memperbaikinya itu. Jadi pada saat kita minta tolong AI juga jangan langsung 100% Percaya. tutup mata percaya gitu ya. Oke. Berarti emang kalau tadi balik kepada kalau implementasi AI, data tuh emang udah harus bersih, harus bagus gitu ya. Iya. Tapi itu masih menjadi tantangan saat ini menurut Bapak? Masih jadi tantangan menurut saya, masih jadi tantangan. Oke. Dan tantangan itu bukan masalah datanya tidak ada ya. Terkadang di bank-bank itu datanya banyak sekali, tetapi tidak tersusun sedemikian rupa sehingga istilahnya mudah dicerna, sehingga bisa dipakaikan secara clean. Karena banyak juga data yang sama tapi tersebar di mana-mana, fieldnya sama, cuman beda-beda value-nya. Lalu bagaimana saat ini misalnya strategi Bapak untuk buat data itu kualitas itu meningkat gitu? Apakah yang dilakukan tadi menata people-nya dulu supaya mereka ketika masukin data lebih proper, lebih sesuai dengan standar atau gimana, seperti apa yang dilakukan? Kuncinya selalu sama, people dulu. Oh, oke. Kalau di Maybank Indonesia yang sudah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu, kita punya satu tim khusus untuk data analytics, yang dimana the first thing pada saat itu oleh CEO kita pada saat itu di hire orang yang memang bercapability sekali, kapabilitasnya memang sudah teruji sekali untuk data analytics, dan beliau yang build timnya dan sampai sekarang menghasilkan
analisa-analisa menggunakan data dan menggunakan data yang proper yang amat sangat useful buat kita. Oke. Gitu. Tapi it always start from the people. Gitu. Oke. Nah, mungkin jadi langsung geser nih kita ke soal people gitu kan, sebagai Chief Digital Officer gitu kan ya. Itu kan aku kebayang banyak sisi teknis, tapi juga mungkin memimpin banyak orang. Berapa orang Pak yang dipimpin saat ini kira-kira di bawah Bapak? Total 104 orang ya kurang lebih ya. Oke. Nah, untuk memimpin segitu banyak orang Pak, tantangannya seperti apa sih Pak sebagai CDO? Misalnya kalau saya atau teman-teman nanti pengen jadi Chief Digital Officer gitu, kira-kira supaya tahu nih tantangannya terbesar tuh seperti apa? Kira-kira apa Pak? Satu hal yang pasti begini, saya tuh selalu menempatkan diri saya juga sebagai bawahan. Artinya apa? Apa yang saya harapkan dapat dari atasan saya yakin itu juga yang diharapkan dari bawahan saya juga. Oke. Atau kebalikannya, apa yang tidak saya harapkan dari atasan saya yakin itu juga bawahan saya juga tidak mengharapkan dari saya, gitu kan. So, balik lagi juga mengerti pain point mereka apa, kebutuhan mereka apa. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita juga betul-betul juga mesti mengerti juga kebutuhannya mereka sendiri itu apa sebetulnya. Apalagi sekarang kebanyakan sudah timnya nih Gen Z. Modelnya udah beda dengan zamannya kita dulu, Mas Wisnu. Iya ya kan? pasti ya. Cuman yang clearly amat sangat penting adalah yang selalu saya lakukan di apapun saya lakukan, saya selalu memberikan dulu jawaban untuk the why question. Jadi pada saat saya mau mengarahkan melakukan sesuatu, the first thing yang saya selalu explain dulu adalah why we need to do this. Karena itu amat sangat krusial supaya tim mengerti kenapa sih saya mesti ngelakuin ini. Last thing that you want to have adalah tim jalan cuman nggak ngerti ini buat apa ya sebetulnya gitu. Hasilnya akan beda di situ. Itu pertama, the why question. Karena pada saat tim sudah ngerti why-nya, yang diharapkan mereka juga akan lebih mudah untuk mereka menemukan the how-nya. Jadi kita bukan memberikan langsung jawaban the how-nya apa, jelaskan dulu why-nya apa, lalu how-nya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga saya selalu lakukan adalah fairness. Fairness tapi dalam hal juga performance. Jadi dari prinsip saya dari dulu di tim digital maupun tim-tim saya sebelumnya, saya akan memberikan reward yang amat sangat sesuai dengan performance seseorang. Kalau memang kamu perform, then you will get the highest reward. Dan akan saya acknowledge juga di depan banyak orang. Tetapi at the same time kalau kamu nggak perform, ya do not expect that you will get the same reward. Karena kalau nggak fair buat yang lainnya di situ, gitu kan. Lalu yang ketiga yang buat saya juga penting adalah tim juga butuh berkembang. Karena mereka juga punya ambisi juga ke depannya mau jadi apa. So as a leader, then we need to understand juga aspirasi mereka tuh apa, gitu kan. Once you know that, pada saat di keseharian, spend time untuk coba observe bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka, dan pada saat ada kesempatan berikan feedback. Dan feedbacknya jangan nunggu kelamaan. Kalau saya contoh misalkan sering kalau lagi ada steering committee, saya minta tim saya yang present, even ke BOD atau itu ya, dimana pada saat dia present saya catat biasanya dia bagus dalam melakukan ini. Oh yang di sini masih ada area for improvement nih. Kelar meeting saya nggak nunda, saya langsung ngajak ngobrol santai berdua one on one gitu ya, dan saya share observasi saya tadi kan bagus nih ngelakuin yang ini. Keep doing that. At the same time ini ada area yang mungkin kamu bisa improve. Menurut kamu enaknya improve-nya gimana? Tanya kayak gitu ya. Meng-engage mereka juga. So dengan sendirinya mereka akan berkembang dari situ. Karena saya juga amat sangat believe a great leader should be the one who create the future leaders. Nah, and that's the way how I do it. Gitu. Oke. Wah, Itu sih. menarik tuh ya. Selalu start with why tadi tuh ya. Harus ya, supaya orang nggak kayak ngapain kita kayak Iya, gini. kalau nggak orang kan ngerjain ini cuma arahnya kemana sih? Iya, Buat iya. apa sih? Jadi Nggak kalau jelas. leader tuh nggak bisa langsung nyuruh lakukan A gitu ya. Tapi Iya. kenapa kamu A? Karena kita Iya. ingin meraih Bener. goal tertentu. Termasuk ada juga case di mana jawaban dari why
dimana nggak semuanya sudah jelas dari awal. Hmm. Tapi itu kita juga mesti utarakan. Ini kita karena lagi masuk ke situasi yang ambiguity-nya masih gede banget nih. Kita juga masih agak meraba-raba dan itu kita mesti open share dari awal ke tim. Kondisinya seperti itu. Hmm. Dan kita bersama-sama jalanin, hadepin gitu kan di situ. So Jadi be kalaupun transparent. why-nya tadi belum jelas-jelas amat, kita juga nggak yakin, itu tetap dijelaskan gitu tuh, tetap kita paparkan gitu sehingga mereka juga tahu bahwa memang kalaupun ke depan yang kita jelaskan why-nya itu nggak tepat, emang itu emang bagian dari Iya, awal itu udah iya, dibilang gitu ya. iya. Karena ada hal yang lain lagi juga adalah yang saya strongly believe, kita juga jangan selalu menunggu sampai semuanya perfect baru bergerak. You need to start from somewhere. You start first, di jalan baru kita lihat lagi apa yang mesti diperbaikin lagi. Gitu kan. Itu prinsip yang saya pegang sih. Oh, oke. Wah, keren tuh. Oke, nanti saya ingat-ingat itu ya. Nah, sekarang mungkin kalau mimpi besar, Pak, maksudnya kan setiap orang kan memiliki mimpi untuk sesuatu gitu. Kalau di Maybank sendiri, apa mimpi besar yang ingin Bapak wujudkan di Maybank Indonesia? Mungkin saya pisah kali ya pertanyaannya. Satu, mimpi besar saya untuk Maybank dan mimpi besar saya secara pribadi juga Oke, ya kali boleh, ya di situ boleh. ya. Kalau untuk Maybank sendiri saya amat sangat mengarah supaya Maybank di Indonesia ke depannya bisa direcognize sebagai one of the best digital player. Best digital player dalam arti adalah mungkin bukan yang selalu paling cepat mengeluarkan fitur baru, tapi yang selalu mengeluarkan fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah kita. Jadi nasabah kita pada saat menggunakan solusi digital kita ngerasa ini yang memang saya butuhin gitu ya. So that's my big dream, being recognized di situ. Kedua, kalau secara personal saya mengharapkan saya bisa meninggalkan legacy tim digital yang solid yang nantinya ke depan bisa berperan lebih lagi dari saya untuk membawa Maybank ke depan lagi lebih bagus lagi. Oh, wah, keren tuh. Oke, Pak Charles, sepertinya semua sudah terjawab. Terima kasih atas sharingnya tadi terkait visi dari Maybank sendiri, kemudian tadi terkait mimpi besar yang ingin diwujudkan. Aku pikir mimpi besarnya tuh akan ikut maraton. Enggak ya ternyata ya. Itu personal juga ya. Itu kalau personal di luar kerjaan, iya. Ya kawan-kawan kita lari bareng deh Pak ya. Saya paling 100 meter bocah lah kalau saya. Sekali lagi terima kasih Pak Charles telah bergabung di podcast Yayo Insight. Oke, demikian teman-teman IT Leaders, diskusi saya dengan Pak Charles Budiman, Chief Digital Officer dari Maybank Indonesia. Semoga diskusi kami kali ini, kita tadi ngebahas visi Maybank, kemudian juga mimpi besarnya Pak Charles, dan juga tadi berbagai tip leadership dari Pak Charles dapat menginspirasi teman-teman dalam memimpin transformasi digital di organisasi kita masing-masing. Terima kasih telah bergabung di podcast Yayo Insight dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.